Hai hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin sebuah produk retinol dan ini lokal dan ini menarik banget karena ini dalam bentuk toner. Untuk pertama kalinya aku nyobain sebuah retinol dalam bentuk toner, yaitu Avoskin Retinol Series. Jadi Avoskin setelah mereka mengeluarkan Miraculous Series-nya itu yang isinya adalah eksfoliator, mereka sekarang mengeluarkan ada Retinol Series. Jadi satu produk dalam bentuk ampul, satu produk dalam bentuk toner. Nah, apa yang spesial dari Avoskin? Mereka menggunakan bahan yang disebut dengan Actosome Retinol. Ini untuk pertama kalinya ada produk lokal yang menggunakan bahan Actosome Retinol. Jadi Actosome Retinol itu punya penetrasi yang lebih dalam. Dia bisa masuk ke dalam kulit kita itu lebih dalam. Selain itu, mereka juga minimal efek samping negatif. Jadi untuk iritasi, kekeringan itu minimal dibandingin retinol kebanyakan. Kemudian mereka juga stabil terhadap suhu. Jadi tidak gampang rusak kalau kena suhu. Makanya ini menarik banget. Sebuah produk lokal dengan kualitas oke, dengan formulasi yang bagus, dengan teknologi yang oke. Selain Actosome Retinol, mereka juga punya berbagai macam bahan alami di dalamnya, kayak semacam ekstrak pome. Jadi ekstrak pome punya banyak sekali vitamin C, polifenol, antioksidan. Sebagai antioksidan di kulit kita, membuat kulit kita itu menjadi lebih plump, lebih kenyal, kemudian juga membuat kolagen elastinnya itu menjadi lebih bagus. Kemudian ada lagi raspberry yang berfungsi untuk melembabkan kulit kita karena dia itu punya banyak omega 3 sama omega 6 gitu kan. Jadi membuat kulit kita itu selain lembab, juga menghindari kerisakan dari sinar matahari. Kemudian ada ekstrak green tea untuk antioksidan sama untuk anti-aging di kulit kita juga. Jadi seperti apakah performanya? Langsung kita bahas satu-satu aja. Yang pertama, favoritku adalah tonernya. Ini adalah Miraculous Retinol Toner, mengandung 3% niacinamide, retinol, peptide, dan pome. Kemasannya box karton seperti ini, kemudian packaging di dalamnya simple, sleek, ya wis lah sama kayak Miraculous Series yang lainnya itu, bener-bener cuman kayak botol biasa, dan ini aku suka kualitas plastiknya, oke. Dan kemasan bentuknya seperti ini, kalau dibawa pergi-pergi itu enak, nggak makan tempat. Ini pasti isinya adalah 100 ml, jadi kalau dibilang gede banget, ya enggak, dibilang kecil banget, gampang habis, ya enggak juga. Aku suka lubangnya ini, montrotannya ini, karena dia itu bukan yang terlalu besar, yang langsung bleber, tapi juga bukan yang bikin kita frustrasi kok dicerut-cerut gak metu-metu ngono enggak. Ini pas, aku suka. Jadi dengan tekstur yang seperti ini, lubang kotrotannya itu pas. Teksturnya sebenarnya itu watery, tapi kalau dibilang terlalu encer banget sebenarnya juga enggak, rodok sedikit kayak emulsion. Gabungan antara emulsion dan toner. Jadi kayak rodok kental-kental ngono, enggak sing encer-encer banget gitu enggak. Sifatnya menurut aku lebih ke arah humectant emollient. Jadi memang agak sedikit ke berminyak ngono rek. Jadi rodok berat, tapi itu yang aku suka karena aku sudah sejak lama nyari sebuah hydrating toner lokal yang cukup berat, yang cukup rich, dan aku akhirnya nemu ini. Karena ini menurut aku teksturnya tuh pas. Aku bisa pakai hanya 2 layer aja, karena kamu tahu aku biasanya kalau pakai toner tuh berlayer-layer. Tapi kalau pakai ini, aku cukup 2 layer aja dan dia sudah nampol, tapi tidak bikin berminyak. Jadi lembabnya itu pas. Dibilang enteng, sama sekali nggak enteng, tapi dibilang terlalu oily rich gitu nggak juga. Pas untuk kulit-kulitku yang 30 plus dan kecenderungannya itu dehidrasi. Aromanya menurut aku hampir nggak berasa, nggak sama sekali ganggu gitu, nggak. Bahkan aku pakai berlayer-layer pun, 2-3 layer pun ini nggak ganggu sama sekali aromanya. Suka, tapi bukan yang aroma kimia. Ada sedikit rasa kayak floral-floral, tapi enteng banget, light banget. Nah, star ingredients-nya apa? Yang pertama adalah 3% niacinamide. Jadi niacinamide berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab, menjaga natural moisturizing factor kita menjadi lebih oke, otomatis skin barrier kita menjadi lebih bagus. Selain itu juga membuat kulit kita itu lebih bright. 3% niacinamide. Kemudian ada retinol. Ini mengandung Actosome Retinol 1%. Jadi dia itu gentle banget sih kalau di kulitku. Belas nggak bikin iritasi. Belas nggak bikin kulitku jadi kemerahan. Mantap. Kemudian ada peptide yang berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab, lebih kenyal, recovery-nya juga menjadi lebih bagus. Kemudian ada pome sebagai antioksidan juga. Ini bebas fragrance dan cocok untuk kulit yang sensitif karena si Actosome Retinol itu memang nggak bikin iritasi sama sekali. Aku pakai ini di step mana? Aku pakai ini sebagai hydrating toner. Jadi bukan sebagai exfoliating toner. Retinol itu bukan sebuah eksfoliator. Retinol itu adalah sebuah antioksidan. Dia beda cara kerjanya dengan eksfoliator. Otomatis aku masih pakai eksfoliator sebelumnya. Jadi aku pakainya ini sebagai hydrating toner. Di stepnya hydrating toner karena dia sebagai hidrator, bukan sebagai eksfoliator. Nah, pemakaian awalnya seperti apa? Ini langsung ku pakai sehari 2 kali, pagi sama malam hari, di stepnya hydrating toner. Tapi biasanya aku kalau pakai hydrating toner ini, aku pakainya 2 hydrating toner karena dia itu teksturnya agak milky. Jadi ketika aku sudah pakai exfoliating toner, kan ditunggu dulu sampai dia meresap dulu, mungkin sekitar 5 menitan. Setelah itu aku pakai hydrating toner yang lebih ringan dulu, yang teksturnya lebih watery dulu, baru setelah itu, setelah kulitku itu merasa dia itu kenyang, lalu aku pakai ini sebagai hydrating
toner kedua sampai kulitku benar-benar lembab. Baru setelah itu aku lanjut skincareku yang selanjutnya. Apakah purging? Aku awal-awal nggak purging sama sekali karena memang gentle banget. Aku sudah terbiasa dengan retinol 1% ke atas ya. Jadi kalau dipakein 0,1 nggak nyampe, ya nggak bakalan purging juga sih. Alhamdulillah sih nggak purging. Apakah bikin kering? Nggak sama sekali. Ini belas nggak bikin kering. Apakah bikin merah? Nggak bikin merah juga. Kamu bisa lihat muka aku belas nggak ada kemerahan, tetap warnanya kekuningan. Enak dipakai buat cowok yang kulitnya agak sedikit kekuningan. Jadi kalau kamu agak malu pakai produk yang bikin kulit kamu undertone-nya menjadi pink, ini bisa jadi referensi kamu. Nah, untuk efek secara keseluruhan, aku gabungkan dengan ampulnya. Ini adalah Miraculous Retinol Ampul, mengandung retinol, peptide, vitamin E, pome, dan green tea. Jadi kemasannya botol pipet seperti ini, sama kayak Miraculous series-nya juga. Jadi dia tidak ada penahannya. Jadi itu yang aku sayangkan, harusnya sih ada penahannya. Jadi kalau misalkan ini aku setengah pakai kayak gini, belum terlalu kenceng, terus kemudian guling, dia nggak ambiar. Tapi karena ini nggak ada penahannya, ya wes lah, bakalan ambiar kalau dia sampai tumpah. Aromanya sama kayak tonernya, hampir nggak ada, bener-bener yang light banget. Teksturnya dia itu milky dan menurut aku tuh agak lumayan berat. Dia lebih ke arah emollient yang bener-bener melembabkan kulitku. Jadi dia itu menurut aku lembabnya tuh intens banget. Sama sekali nggak bikin kering. Dia mengandung apa aja? Yang pertama itu ada retinol. Jadi dia mengandung actosome retinol 3%. Kemudian ada peptide juga yang membantu untuk membuat recovery-nya kulit kita menjadi lebih oke. Kemudian ada vitamin E sebagai antioksidan, ada pomegranate sebagai antioksidan juga, sama ada green tea. Ampulnya ini aku pakai di mana? Ampulnya ini aku pakainya di stepnya water base serum terakhir sebelum aku pakai oil base. Walaupun dia itu rich, walaupun dia itu kental, walaupun bener-bener super menghidrasi, tapi finishnya itu tetap sebuah humectant menurut aku, bukan sebuah kayak oil gitu, enggak. Jadi aku pakainya di stepnya water base karena rasanya menurut aku seperti water base. Nah, efeknya seperti apa kedua produk ini? Jadi kemarin itu aku nyobanya nggak langsung sekaligus. Pertama, 2 minggu pertama aku tuh pakai si tonernya dulu karena pertama aku jelas pasti penasaran ya. Aku belum pernah nyobain sebuah retinol dalam bentuk toner. Akhirnya aku cobain dulu yang tonernya ini. Efeknya seperti apa? Bener-bener melembabkan. Efek pertama itu adalah melembabkan. Jadi kulitku tuh yang awalnya gampang kering, ketika dipakai ini efek lembabnya tuh nampol banget. Yang kedua, dia bisa membuat kulitku menjadi lebih calming. Jadi kemarin itu aku sempat ada breakout, dan breakoutnya itu ketika aku kasih ini breakoutnya itu langsung mereda loh. Efek calmingnya itu menurut aku tuh nampol banget. Ya mulai dari ada niacinamide-nya, ada peptide-nya, ada pomenya itu yang membuat kulit kita menjadi lebih calming, lembab juga. Menurut aku, efek retinolnya ini lebih ke arah anti-aging. Jadi membuat kulit kita itu lebih plump, lebih kenyal, lebih penuh. Bukan lebih ke arah menghilangkan jerawat. Jadi aku itu ada dua fungsi retinol kalau di aku. Yang pertama itu adalah untuk anti-agingnya, untuk membuat kulitku tuh lebih lembab, lebih plump, lebih berisi gitu. Atau untuk menghalau jerawat. Karena memang kamu tahu ya, retinol itu sebenarnya selain untuk anti-aging, dia juga untuk ngontrol muka yang oily, acne prone itu menjadi lebih, jerawatnya itu lebih terkontrol. Nah, ini untuk efek anti jerawatnya itu minim. Jadi dia itu lebih ke arah membuat kulit kita itu lebih kenyal, lebih plump ngono. Untuk kulit-kulit yang dry atau kulit yang sensitif, aku sangat merekomendasikan ini karena kemarin juga membuat kulitku itu yang dehidrasi itu menjadi lebih lembab, yang sensitif menjadi lebih calming. Ini enak. Kemudian setelah 2 minggu, aku baru pakai si ampulnya ini. Ampulnya ini menurut aku rasanya tuh hampir sama kayak si tonernya. Bener-bener menurut aku tuh tidak ada perbedaan signifikan. Pembedanya adalah ini lebih lembab. Bener-bener yang lembabnya tuh nampol banget. Dan efek untuk membuat kulitku itu lebih plump, lebih penuh, itu lebih double lagi setelah pakai si ampulnya ini. Tapi untuk efek membuat jerawatnya itu lebih kontrol, aku juga nggak menemukan. Jadi memang menurut aku keduanya ini lebih ke arah anti-aging, bukan ke arah untuk menghilangkan atau mengontrol jerawat. Nah, pemakaiannya bisa gue gabungkan dengan apa aja. Aku bisa menggabungkannya itu dengan eksfoliator. Jadi kalau kulitku itu lagi berjerawat aktif, biasanya aku kasih dengan BHA dulu. Jadi eksfoliator kita adalah BHA di awal-awal. Kemudian aku kasih ini sebagai tonernya, sebagai hydrating tonernya. Dia membantu untuk membuat jerawatku itu menjadi lebih kalem, Pak. Enak banget. Dia juga bisa membantu untuk membuat noda bekas jerawatku tuh hilang lebih cepat. Itu kalau digabungkan dengan niacinamide, alpha-arbutin, dan AHA. Jadi biasanya aku pakai AHA dulu di awal-awal, di step awal. Kemudian aku pakai ini sebagai hydrating tonernya. Kemudian tambahin ampulnya untuk menghilangkan efek dari keringnya itu. Karena ampulnya tuh benar-benar lembab banget. Setelah itu baru dikasih moisturizer setelahnya. Nah, itu bisa membantu untuk membuat noda bekas jerawatku itu gone.
Nah, kalau kulitku lagi kering, lagi iritasi, ini nampol banget kalau digabungkan dengan hyaluronic acid. Jadi, hyaluronic acidnya itu berfungsikan untuk sebagai humektan atau melembabkan. Ditambahin dengan ampulnya yang super-super lembab ini, mantep banget. Nah, jadi ini memang bisa digabungkan dengan Miraculous Refining Tonernya. Jadi, aku biasanya pakai ini dulu, Refining Toner dulu sebagai eksfoliatornya. Baru kemudian digabungkan dengan Miraculous Retinol Tonernya ini sebagai hydrating toner. Si eksfoliatornya itu, antara si tonernya sama si serumnya itu kan kita bisa judge ya seberapa kencang kulit kita, karena sebenarnya menurut aku efek mereka itu hampir sama tapi tingkat kekuatan eksfoliasinya yang berbeda. Jadi kalau misalkan aku butuh yang gentle-gentle aja, aku cuman pakai Miraculous seriesnya yang si tonernya aja, kemudian aku pakai hydrating toner ini plus si ampul retinolnya ini. Tapi kalau misalkan aku butuh eksfoliator yang lebih kencang lagi, aku tambahin dengan Miraculous series yang eksfoliatornya itu setelah pakai si tonernya, kemudian aku pakai si tonernya ini, baru setelah itu pakai si ampulnya ini. Jadi berurutan dulu eksfoliator baru si retinol ini. Jadi memang keempat produknya itu dipakai bersamaan kalau aku nggak masalah. Yang penting kamu tahu kondisi kulit kamu tahu tingkat iritasinya seperti apa. Masih tahan nggak dengan iritasinya, kamu gabung-gabungkan dengan skincare kamu yang lainnya yang untuk menghilangkan efek dari dryingnya itu, dipakai bersamaan nggak masalah. Yang penting kamu bisa tahu kulit kamu seperti apa, kamu tahu cara mainnya gimana. Jadi tadi tentang Avoskin Retinol seriesnya mereka, menurut aku ini memang ditujukan untuk kulit-kulit yang pertama, awal-awal pakai retinol. Jadi kalau misalkan kamu belum pernah pakai retinol, kamu pengen cobain sesuatu yang gentle dulu, dua-duanya ini bisa kamu coba karena belas, nggak bikin kering, nggak bikin iritasi, nggak bikin merah. Mantap banget. Yang kedua, kalau kulit kamu tuh cenderungnya itu kering, karena ini tuh bener-bener lembab banget, pol. Yang ketiga, kalau misalkan kamu sensitif, jadi kamu pengen pakai retinol, tapi kulit kamu sensitif, kamu takut dengan iritasinya, kamu takut dengan kemerahannya, dua produk ini bisa kamu cobain. Jadi tadi tentang Avoskin, aku nanti kasih link pembelinya di bawah, di description box, jadi thank you so much for watching, semoga berfaedah, semoga memberikan referensi. See you!